Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, mari kita telusuri bersama beberapa jejak Nabi Daud alaihi salam yang masih dapat kita temui hingga saat ini. Jejak-jejak ini bukan hanya sejarah tetapi juga bagian dari warisan yang bernilai dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan setiap detailnya. Kisah Nabi Daud alaihi salam adalah salah satu kisah penting dalam sejarah para nabi yang menjadi bagian dari warisan keimanan umat manusia. Beliau merupakan salah satu nabi yang harus diimani oleh umat Islam dan juga diakui dalam agama Yahudi dan Nasrani. Nabi Daud alaihi salam adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihi salam melalui garis keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Dilahirkan di kota Bethlehem, beliau sudah menunjukkan keberanian sejak masa kecilnya. Bahkan pada usia muda, beliau terlibat dalam perang besar melawan Raja Jalut, musuh yang jauh lebih besar. Kemenangan telak Nabi Daud alaihi salam dalam perang melawan Raja Jalut, meskipun hanya bersenjatakan ketapel, menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Keberhasilan tersebut membawa beliau diangkat menjadi Raja Bani Israel yang bijaksana dan arif. Selama masa kenabiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab ini berisi ajaran-ajaran yang menjadi pedoman bagi Bani Israel, termasuk tentang pengakuan dosa, pengampunan, dan pujian kepada Allah. Nabi Daud alaihi salam juga dikenal dengan puasa Daud, yang dilakukan selama 1 hari, penuh dengan berbuka pada keesokan harinya. Puasa ini menjadi salah satu tradisi yang diwariskan oleh beliau kepada umatnya. Selain itu, Nabi Daud alaihi salam juga dianugerahi beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kemampuannya mengalahkan Raja Jalut hanya dengan ketapel, hingga kemampuannya melunakkan besi. Semua itu adalah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud, seorang raja dengan kekuasaan yang besar, harus menghadapi tantangan berat sebelum diangkat sebagai pemimpin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu momen krusial adalah ketika dia berperang melawan Jalut dan negara-negara lain. Dalam pertempuran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Daud untuk membuat perlengkapan perang seperti baju besi, pedang, pisau, tombak, dan panah. Bersama Talut, dia berhasil menguasai banyak wilayah dan mendirikan kerajaan yang kuat. Secara garis keturunan, Nabi Daud adalah keturunan Nabi Yakub dan terhubung dengan Nabi Ishak serta Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Daud di dalam Al-Quran. Al-Quran beberapa kali menceritakan tentang beliau, di antaranya ketika beliau berperang dengan Jalut serta mukjizatnya dalam menaklukkan besi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 80, "Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah." Kemampuan ini disebut mukjizat karena Nabi Daud mampu memipihkan besi tanpa membakarnya terlebih dahulu. Menurut Imam Hasan Al-Bashri, beliau mampu menipiskan besi hanya dengan lipatan-lipatan tangannya, sebagaimana para tukang jahit. Dengan kemampuan itu, Allah memerintahkan beliau untuk membuat baju besi. Nabi Daud kemudian dikenal sebagai orang yang pertama kali menciptakan baju besi sebagai perlengkapan perang. Sebelumnya, orang-orang yang berperang hanya dilindungi oleh perisai. Kepada Nabi Daud, Allah menurunkan wahyu berupa kitab Zabur, dan beliau membaca setiap isinya secara merdu, sehingga muncul istilah mazamir atau nyanyian Daud. Ketika melantunkan kitab suci yang diturunkan kepadanya, alam turut bertasbih mengikuti senandungnya. Dalam surat Saba ayat 10, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya." Bukan hanya diakui oleh umat Islam, keberadaan Nabi Daud juga diakui oleh agama lain seperti Yahudi dan Nasrani. Para ilmuwan menduga bahwa beliau adalah utusan Allah sekitar tahun 1010 sebelum Masehi. Wafat pada usia 100 tahun, perjuangan dakwah Nabi Daud kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Sulaiman. Jejak peninggalan Nabi Daud, meskipun berabad-abad telah berlalu sejak masa kehidupannya,
kita masih dapat melihat jejak-jejak peninggalan Nabi Daud sebagai berikut. 1. Istana Nabi Daud. Situs Istana Nabi Daud ditemukan di Khirbet Qeyyafa oleh para arkeolog dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Khirbet Qeyyafa adalah kota kuno yang terletak sekitar 20 mil dari Yerusalem. Dua bangunan kuno yang diidentifikasi sebagai istana beliau merupakan struktur terbesar pada abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Kota tua berbentuk benteng itu diyakini telah ada sejak zaman Nabi Daud. Dalam Alkitab, kota tua ini dikenal sebagai Sha'arayim. Istana itu dikelilingi oleh dinding sepanjang 30 meter, dengan ruang untuk industri logam dan keramik. Sebagai pusat situs, istana tersebut mengendalikan rumah-rumah di bawahnya. Dari istana, penghuni dapat melihat ke segala arah, termasuk Laut Tengah di barat Pegunungan Hebron dan Yerusalem di timur. Menariknya, para arkeolog menemukan bahwa tidak ada jejak sisa babi dalam penemuan istana beliau. Babi merupakan makanan yang terlarang bagi pengikutnya. Tak adanya jejak babi menjadi bukti bahwa beliau pernah memerintah wilayah tersebut. 2. Mihrab Nabi Daud. Mihrab ini konon pernah digunakan olehnya terletak di Yerusalem. Meskipun sempat runtuh, mihrab tersebut kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hisamuddin Lasyin pada sekitar tahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi. Mihrab ini terletak di bagian luar Masjidil Aqsa di dalam benteng gerbang kota Yerusalem, yang kemudian dikenal sebagai Gerbang Mihrab. 3. Tambang besi. Semasa hidupnya, Nabi Daud adalah seorang pandai besi yang terampil. Pada tahun 2008, ditemukan sebuah situs yang diduga sebagai lokasi tambang besi miliknya dan Nabi Sulaiman. Lokasinya tepat di Yordania bagian selatan. Di sana, arkeolog menemukan berbagai jenis barang tambang seperti besi, emas, perak, tembaga, dan perunggu. Barang tambang tersebut diperkirakan menjadi bahan untuk membangun kuil Sulaiman. Para ilmuwan melakukan uji karbon di areal pertambangan. Hasilnya menunjukkan bahwa tambang tersebut sudah ada sejak masa Nabi Sulaiman. Lokasi pertambangan yang ada di wilayah perbukitan itu menjadi bagian dari industri tambang di masa lalu. 4. Makam Nabi Daud. Nabi Daud dimakamkan di Bukit Zion, Yerusalem. Makamnya berdampingan dengan sebuah masjid, tetapi saat ini diklaim sebagai situs sakral oleh umat Yahudi. Situs makam ini menjadi sengketa antara umat Islam, Yahudi, dan Nasrani. Majelis Wakaf dan Urusan Islam Palestina serta keluarga besar Ad-Dajani bersama-sama sepakat bahwa perjanjian yang mengklaim situs tersebut antara Vatikan dan Zionis Israel tidak dapat diterima. Menurut catatan sejarah yang kuat, situs makam tersebut adalah wakaf umat Islam dan harus dipertahankan. Sahabat Al-Faidah, jejak-jejak Nabi Daud alaihi salam adalah bukti nyata keagungan dan keberadaannya dalam sejarah. Dari situs-situs bersejarah hingga makamnya, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari perjalanan hidup beliau. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.